membuat tampilan pada aplikasi kita menjadi tampilan yang bagus, dan juga kita akan membuat tampilan pada aplikasi kita ini menjadi lebih menarik, teman-teman, ya. Jadi di sini nanti ada dua hal yang akan saya sharingkan kepada teman-teman semua, ya. Valia, tolong nanti hasil recordnya kamu masukin ke YouTube, lalu kamu kirimkan linknya ke saya, ya. Itu supaya itu untuk video recording saya, ya, Valia, ya. Ya, Pak, baik. Ada dua hal, teman-teman, yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, teman-teman, yang kita lakukan adalah yaitu kita akan mengganti tema, teman-teman, ataupun ya. Kita akan mengganti tema. Dan yang kedua adalah, teman-teman, kita akan memperbaiki, ya, memperbaiki tulisan dan juga menambah icon, teman-teman, ya. Nah, itu kita nanti akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengganti tema, dan yang kedua adalah memperbaiki tulisan dan juga menambah icon, teman-teman. Hal ini sangat penting dilakukan dalam sebuah aplikasi, teman-teman. Karena apa? Karena aplikasi yang menarik adalah aplikasi yang memang memiliki tampilan yang tidak membosankan, teman-teman. Kita bayangkan ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita membuat aplikasi tersebut tidak menyenangkan dan juga tidak enak dipandang, maka hal tersebut juga akan menjadi masalah untuk user, karena user juga akan lelah menggunakan aplikasi tersebut, yang pertama, dan juga user nanti akan mengalami kejenuhan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, jadi yang pertama kita menggunakan temanya juga harus disesuaikan, teman-teman, ya. Ketika kita memilih tema, kita harus sesuaikan apakah tema ini untuk aplikasi apa, seperti itu, ya. Contohnya, kalau aplikasi itu adalah aplikasi yang bersifat formal, ya, formal, maka kita juga harus menyesuaikan temanya, jangan tema yang terlalu meriah, teman-teman, ya. Dan juga temanya itu jangan yang terlalu hyper ataupun bombastis, teman-teman. Temanya yang biasa-biasa saja, dan juga temanya itu harus yang lebih informatif, seperti itu. Lalu kalau umpamanya temanya itu, kalau kita membuat aplikasinya itu adalah aplikasi entertainment ataupun hiburan, teman-teman, ya. Nah, untuk aplikasi entertainment ataupun hiburan, teman-teman, pastinya temanya kita akan pilih tema yang lebih apa ya, yang lebih entertaining ataupun yang lebih menarik, teman-teman, untuk dilihat, seperti itu. Dan juga pastinya kalau memang temanya itu adalah tema yang, atau kalau memang kita membuat sebuah aplikasi yang temanya itu adalah hiburan, kita harus membuat temanya itu adalah tema yang dominan dan juga colorful, teman-teman, seperti itu. Lalu juga kita akan memperbaiki tulisan dan juga icon. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman, kemarin ketika kita buat aplikasi, menunya itu bahasanya ataupun tulisannya masih nyatu, betul, ya. Contohnya, data penduduk, harusnya kan ditulisnya data spasi penduduk, gitu kan, harusnya kan gini kan, betul. Nah, tapi kemarin kita tulis kan masih gini, teman-teman. Kemarin kita tulis masih data penduduk tanpa ada spasi, gitu, ya, data penduduk. Dan ini kan nggak enak dilihatnya, betul, ya, nggak enak dilihatnya, dan juga nggak tidak elok untuk digunakan, teman-teman, seperti itu. Nanti kita akan membuat ini hilang, ya, dan juga mungkin kalau kita mau, kita bisa mengganti fontnya dan lain sebagainya. Dan juga nanti kita akan menambahkan icon, teman-teman, ya. Kita akan menambahkan icon. Kenapa kita akan menambahkan icon? Karena icon itu memang adalah salah satu hal yang biasanya digunakan oleh user ketika user itu ingin bergerak cepat, teman-teman. Contohnya, pada aplikasi Zoom ini, teman-teman bisa lihat di bawahnya itu kan ada bacaan mute, stop video, partisipan, chat, share screen, dan lain sebagainya. Ini disebut juga dengan icon, teman-teman. Kalau mute itu iconnya apa, teman-teman? Coba teman-teman silakan dicek dulu Zoom-nya. Kalau mute juga punya icon, teman-teman. Iconnya apa untuk mute itu? Ada yang bisa bantu saya? Coba Verina bisa bantu saya? Untuk mute itu iconnya apa? Mikrofon.
Mikrofon, betul ya. Jadi icon itu gambarnya teman-teman. Jadi itu kan ada gambar mikrofon, ada gambar kamera dan lain sebagainya. Itu disebut dengan icon. Ketika teman-teman membuat menu pada sebuah aplikasi, maka menu yang bagus itu adalah menu yang memiliki icon teman-teman, seperti itu ya. Lalu untuk stop ataupun untuk stop ataupun open video, di sini pakai icon apa? Siapa nih? Dea, Fans Barcelona. Ikonnya apa Dea? Kamera, Pak. Kamera, betul ya teman-teman lah. Teman-temannya itulah yang disebut dengan icon. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan ataupun pemilihan tema, lalu kita akan memperbaiki tulisan dan juga kita akan menambahkan icon ya, seperti itu semuanya. Sebelumnya teman-teman mohon maaf saya batuk teman-teman ya. Jadi kalau nanti di tengah-tengah perjalanan saya sempat batuk, mohon dimaklumi ya. Seperti itu. Oke, saya akan mulai untuk share screen teman-teman semuanya. Sekarang saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah di-record file-nya? Sudah, Pak. Sudah, oke, good. Nah, teman-teman, ketika kita ingin melakukan opening dari SAM, sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Biasanya, kalau kita itu punya kendala di SAM, contohnya di sini ada nggak sih yang punya kendala, SAM-nya itu nggak bisa di-start, teman-teman? Ataupun nggak bisa di-checklist? Ada nggak yang punya kendala itu? Ada? Semuanya kayaknya nggak bisa di checklist deh, Pak. Saya nggak bisa checklist. Tapi bisa dijalankan SAM-nya? Bisa, Pak. Dan running-nya normal atau enggak? Normal sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Selama normal nggak apa-apa. Tapi ada beberapa kelas yang memang dia itu nggak bisa di-start, teman-teman. Ya, aplikasinya itu nggak bisa di-start, SAM-nya itu nggak bisa di-start. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nanti akan saya jelaskan juga di sini, nanti di video yang sekaligus saya menjelaskan permasalahan kenapa sih Pak kok di aplikasi saya dia nggak mau untuk melakukan preview Pak, dia error. Nah, nanti akan kita jelaskan. Nanti kuncinya ada di sini teman-teman. Kuncinya adalah ada di config teman-teman, seperti itu ya. Nanti akan kita pelajari. Oke, yang pertama teman-teman, ketika kita akan membuka SAM, kita klik start terlebih dahulu teman-temannya supaya kita tidak bingung dan juga supaya teman-teman semua tidak tidak kebingungan kenapa kok Pak PHP Red-nya nggak bisa jalan. Jelas PHP-nya nggak bisa jalan kalau SAM-nya itu belum dimulai ataupun belum mulai, itu belum running teman-teman ya, seperti itu. Ini sudah running teman-teman ya. Kebetulan saya memakai local server itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah SAM, yang kedua adalah saya menggunakan ini ya, local WP. Tapi local WP dan SAM ini dia tidak bisa berjalan secara bersamaan. Jadi kalau saya menggunakan local WP, SAM-nya biasanya saya matiin. Kalau saya menggunakan SAM, local WP-nya yang saya matiin, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang membuat kita error SAM-nya, seperti itu ya. Nanti akan saya bahas ya di video tersendiri. Baik, setelah itu saya akan buka PHP Red-nya, teman-teman. Ya, di sini sudah ada PHP Red-nya. Saya akan buka langsung PHP Red-nya. Oke, nah teman-teman, jika kita sudah memiliki yang namanya project yang sudah kita kerjakan, dan sekarang kita akan tambah project-nya ataupun kita akan perbaiki dan juga lengkapi project-nya, kita tidak perlu untuk klik new project, teman-teman. Tapi yang kita lakukan hanya open project. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, saya akan klik open project, teman-teman ya. Di sini ada aplikasi, contohnya adalah aplikasi Kelurahan 4. Aplikasi Kelurahan 1, aplikasi Kelurahan satunya itu kalau nggak salah nggak simpan nama saya ya, jadi cuma ada 3 nih, seperti itu. Nah, di sini saya akan buka aplikasi Kelurahan 4, teman-teman, saya akan klik open, nah, maka dia akan muncul kepada jendela pages, teman-teman, seperti ini ya, lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya saya ingin menambahkan dan juga mengubah tampilan-tampilan pada previewnya ini, teman-teman. Saya ingin supaya dia ini lebih baik tampilannya dan juga lebih bagus tampilannya. Caranya bagaimana sih Pak? Caranya teman-teman, yang pertama kita akan preview dulu ya, dari mulai pages di sini, ya, dari mulai pages di sini.
kita akan klik preview. Nah, nanti dia akan muncul halaman seperti ini. Teman-teman silakan melakukan preview di mana saja. Boleh teman-teman melakukan preview di browser, boleh juga teman-teman melakukan preview di aplikasi PHP-nya, ya. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman silahkan dilihat di sini dalam menu-menunya, ya. Nah, di sini menu-menunya ada data penduduk, lalu ada data riwayat pendidikan, dan juga ada data tagihan. Pertanyaannya, apakah kalau tulisan seperti ini enak dilihat atau tidak, teman-teman? Enak nggak dilihatnya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak enak dilihat. Kenapa tidak enak dilihat? Karena tulisannya nyatu, teman-teman. Ini kayak kalau zaman saya muda dulu ada paket SMS-an ya, yang dia tuh nggak pakai spasi, teman-teman. Jadi dihitungnya itu per spasi bayarnya SMS-nya. Kalian pasti nggak ngalamin kan? Saya tua ya berarti ya. Jadi dulu tuh ada teman-teman provider yang mereka itu bisa SMS sepuasnya tapi nggak boleh pakai spasi. Nah ini seperti itu teman-teman. Jadi data penduduk nggak ada spasinya, data riwayat pendidikan nggak ada spasinya, data tagihan juga sama tidak ada spasinya. Saya akan membuat tulisan ini menjadi memiliki spasi, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman, yang pertama sekarang kita harus klik project menu. Apakah teman-teman melihat project menu di sini? Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, good. Kita akan klik project menu terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman di sini lihat, di sini ada home, ada data penduduk, ada data riwayat pendidikan, dan juga ada data tagihan. Seperti itu, ya. Yang pertama, contohnya di sini saya ingin setelah data penduduk itu data tagihan, bukan data riwayat pendidikan. Ini kita bisa geser-geser, teman-teman, posisinya, ya. Jadi saya pengen umpamanya setelah data penduduk itu data tagihan. Nah, caranya bagaimana? Caranya simple, teman-teman sekalian, ya. Kita klik project menu, lalu kita klik di sini ya, data tagihan. Contoh di sini ya, data tagihan ingin kita geser ke atas. Kita tinggal klik ini ya, panah ke atas ini, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Saya pengen geser ke bawah data tagihannya, boleh. Seperti itu. Data penduduknya ingin saya geser ke bawah, bisa. Seperti itu. Saya geser ke bawah lagi, bisa. Seperti itu ya. Nah, itu adalah cara agar kita bisa merubah lokasi dari menu-menu yang sudah kita buat, teman-teman. Di sini data tagihannya ingin saya posisikan setelah data penduduk, seperti itu. Nah, lalu teman-teman, apa yang harusnya kita kerjakan setelahnya? Yang kita kerjakan setelahnya adalah, teman-teman, di sini kita masih punya PR. PR-nya adalah data penduduknya ini masih belum ada spasinya, teman-teman. Lalu bagaimana Pak caranya supaya dia itu punya spasi, Pak, supaya dia itu tidak nyatu seperti ini? Caranya, teman-teman, tinggal kita masuk ke sini ya, menu properties di sini ya, di sebelah kanan ya. Saya akan tandai terlebih dahulu supaya teman-teman semua dapat melihat dengan jelas ya. Sebentar. Saya akan tandai terlebih dahulu, di sini ada patch ya, ada display label. Yang akan kita ubah adalah display labelnya, teman-teman sekalian. Ya. Yang akan kita ubah adalah display labelnya, teman-teman. Lalu ketika kita ingin mengubah display labelnya, tinggal kita klik saja seperti itu. Contohnya di sini data penduduknya masih nyatu, akan saya buat spasi, lalu akan saya besarkan hurufnya seperti ini, teman-teman. Maka ya nanti ketika sudah kita klik OK, dia akan berubah. Saya klik OK. Nah, ini masih belum berubah, betul? Sudah berubah atau belum, Val ya? Belum, Pak. Belum. Kalau belum berubah, teman-teman, yang kita lakukan hanyalah untuk mereloadnya saja. Mereload bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa klik ini, ya, klik URL-nya, lalu kita enter, ataupun kita bisa klik ini, reload change, teman-teman. Saya akan klik reload change. Nah, apakah sekarang sudah berubah? Sudah, Pak. Nah,
Sekarang teman-teman semua, data penduduknya sudah berubah yang menjadi data spasi penduduk. Itulah yang bisa kita lakukan teman-teman untuk merubah tampilannya sehingga tampilannya akan lebih bagus dan lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya saya ingin memperbaiki ini juga ya, data tagihan dan juga data riwayat pendidikan. Saya akan melakukan hal yang sama. Coba ada yang bisa bantu saya untuk merubah data tagihan? Silakan teman-teman yang bisa bantu saya. Verina, bisa dibantu saya untuk mengubah data tagihan ini? Bisa, Pak. Oke, yang pertama diklik apa, Verina? Project menu. Project menu, good. Setelah project menu, saya klik apa? Data tagihannya. Data tagihan, good. Lalu, kemana lagi? Diubah di display label. Diubah di display label. Oke, di sini ya. Data tagihannya saya kasih spasi, lalu saya kasih data tagihan seperti itu. Itu Fathan Zaki di pin ya, tolong di unpin ya. Takutnya nanti teman-teman yang memakai handphone malah nggak bisa melihat tampilan dari share screen saya ya. Ini siapa admin atau hostnya nih? Ini saya lihat Fathan Zaki masih di pin, tolong di unpin ya. Takutnya teman-teman yang lainnya ini ya nggak bisa melihat ya. Seperti itu. Saya nggak di pin, Pak. Oh, kamu nggak di pin. Coba saya cek. Nih, ini coba saya remove aja ya, remove pin. Nah, gitu. Oke. Lalu teman-teman kalau sudah seperti ini tinggal saya klik OK. Nah, lalu kita reload, teman-teman. Nah, dia akan seperti ini. Lalu selanjutnya data riwayat pendidikan juga sama. Kita melakukan hal yang sama. Kita klik data riwayat pendidikannya, teman-teman sekalian. Lalu kita akan ubah data ya, spasi riwayat, R-nya tentu harus besar ya. Lalu spasi pendidikan, P-nya pun harus besar, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu kita klik OK, maka tampilannya pun akan berubah. Seperti itu, teman-teman. Mudah? Mudah atau susah, teman-teman sekalian? Mudah, Pak. Mudah. Good. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih teman-teman semuanya melihat tampilan pada sebuah website itu ada yang tampilannya ada di atas, ada yang di samping pakai sidebar. Ada nggak yang pernah melihat tampilan seperti itu? Abiu, pernah lihat itu nggak, Abiu? Yang gimana, Pak? Jadi tampilannya itu dia ada di atas, kadang-kadang ada di samping juga di sidebar. Pernah nggak lihat website gitu? Pernah, Pak. Nah, kita juga teman-teman sekalian bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa membuat tampilan website kita ini ada sidebar-nya dan mungkin tidak ada sidebar-nya. Caranya bagaimana? Caranya sama, teman-teman ya. Dengan hal yang telah kita lakukan tadi, kita klik project menu ya. Setelah kita klik project menu, lihat teman-teman di sini ada bacaan atau tulisan, yaitu tulisan menu style. Apakah terlihat, teman-teman sekalian? Terlihat, Pak. Terlihat, good. Kalau terlihat, teman-teman, di sini bisa kita ubah tampilan menunya ini, bisa dia pakai sidebar atau dia hanya pakai top saja di bagian menu style ini, teman-teman. Coba sekarang saya akan ubah. Yang pertama di sini menu stylenya akan saya ubah. Contohnya di sini ya, fix collapse sidebar. Apa yang nanti akan terjadi? Saya akan klik OK ya. Lalu setelah saya klik OK, saya akan reload. Nah, dia akan seperti ini, teman-teman. Ya, dia akan memiliki sidebar yang ada di samping, teman-teman. Lalu tapi dia bisa diubah-ubah, teman-teman. Ini namanya adalah tampilan yang namanya adalah tampilan menu burger, teman-teman. Seperti itu. Ini tampilannya menu burger. Kenapa kok disebutnya tampilan menu burger, teman-teman? Karena teman-teman lihat dia di sini bertumpuk 3, ini seperti burger tampilannya. Seperti itu.
Kalau teman-teman mengerti orang-orang programming, bahasanya ini bahasa orang programming ini sebutnya dengan menu burger, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu umpamanya saya ingin, oh coba Pak, saya pengen pakai tampilan yang lain, bisa nggak? Bisa banget. Saya coba untuk memilih mengubah tampilannya kepada tampilan yang lain. Saya akan klik project menu, lalu di sini saya mungkin di sini pakai fix partial collapse sidebar ya. Saya coba akan klik. Nah, dia maka akan seperti ini teman-teman. Dia parsial, jadi dia nggak bisa diubah-ubah teman-teman. Dia nggak bisa dihilangkan seperti itu. Lalu saya mau pakai yang lain, contohnya saya mau pakai refill collapse sidebar, coba ya. Saya akan reload. Nah, dia bisa di refill. Jadi dia kalau nggak diklik nggak akan muncul teman-teman. Seperti itu ya. Dia harus diklik dulu baru dia bisa muncul ataupun bisa dihilangkan sama sekali. Seperti itu. Ini silahkan teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman sekalian. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini umpamanya saya mau memakai bagian yang seperti ini tampilannya karena menurut saya nanti dia bisa luas ya. Ketika nanti kita sudah akan mengubah dashboardnya. Nah, ketika tampilannya sudah sesuai dengan keinginan saya, sekarang yang saya inginkan adalah saya ingin menambahkan icon, teman-teman. Home-nya saya tambahkan icon, data penduduknya ingin saya tambahkan icon, lalu data tagihannya juga sama, ingin saya tambahkan icon, dan juga data riwayat pendidikannya juga sama. Ingin saya tambahkan icon. Caranya seperti apa? Kita masih dengan menu yang sama, teman-teman, ataupun kita masih menggunakan alat yang sama, yaitu project menu. Saya di sini akan klik project menu, lalu umpamanya saya ingin menambahkan icon untuk home. Saya klik home di sini, teman-teman semua. Lalu teman-teman silahkan lihat di sini ada tulisan menu icon. Apakah terlihat, teman-teman sekalian? Terlihat, Pak. Terlihat, good. Nah, kalau ada tulisan menu icon di sini, tinggal kita klik pick, teman-teman. Picek ya. Tinggal kita klik pick, teman-teman ya. Di sini. Nah, maka di sini ada berbagai macam icon yang bisa kita gunakan, teman-teman sekalian. Seperti itu. Contohnya untuk menu, saya pengen coba ketik di sini menu saja ataupun home ya. Nah, ini adalah menunya ya. Coba saya ingin klik menunya ya. Lalu di sini saya akan klik OK. Nah, lalu saya akan klik OK lagi, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, yang saya lakukan saya tinggal reload saja. Apakah home-nya ini nanti akan memilih icon? Nah, apakah home-nya memiliki icon, teman-teman? Sekarang apakah home-nya sudah memiliki icon, teman-teman? Sudah, ya, teman-teman ya. Ini adalah cara untuk menambahkan icon. Coba sekarang saya ingin minta bantuan kepada siapa nih ya? Saya minta bantuan ke yang off cam aja ya. Siapa nih? Wah, tiba-tiba langsung on cam semua. Wah, rajin mahasiswa saya. Alhamdulillah, berkah puasa ya. Persen tadi yang saya lihat yang on cam cuma Abiyu, Verina sama Valia gitu ya. Kok sekarang tiba-tiba semuanya on cam ya pas saya bilang gitu ya. Coba deh saya mau minta bantuan ke siapa nih ya? Anita Nur. Anita bisa bantu saya untuk menambahkan icon pada data penduduk? Bisa, Pak. Oke, good. Baik, Anita, sekarang apa yang harus saya klik untuk menambahkan icon data penduduk? Project menu, Pak. Project menu, good. Di sini saya akan klik project menu, lalu saya klik apa lagi? Siapa tadi ngomong? Anita ya? Anita? Yang menu icon, Pak, yang pick itu. Lalu saya akan klik menu, jangan dulu dong. Sebelum menu icon, saya klik apa dulu? Ini, Pak. Yang data penduduknya. Data penduduk, betul.
Setelah saya klik data penduduk, saya klik apa lagi? Yang pick, Pak. Oke. Di sini untuk data penduduk ya mungkin kita bisa menggunakan icon apa ya kira-kira yang pas buku mungkin ya. Nah, kita bisa pakai bar chart, iconnya juga bisa pakai buku. Apakah teman-teman melihat gambaran buku di sini ada ya? Data penduduk. Mau pakai icon yang mana Anita? Boleh deh, sekarang terserah Anita deh. Boleh, Pak, yang book. Book. Oke. Di sini saya akan pilih icon book, saya klik OK, lalu saya klik OK lagi, lalu saya reload. Nah, maka dia data penduduknya sudah ada ikonnya. Untuk data tagihan, apakah ada yang bisa bantu saya? Fajrin, boleh bantu saya, Fajrin? Ya, izin Pak. Ya, silakan. Pertama ke project menu. Oke. Lalu kemana lagi, Fajrin? Habis project menu terus dipencetkan Pak data tagihannya Pak. Dipencet. Ya, siap. Kayak orang keseleo ya, dipencet. Diklik. Diklik, Fajrin. Oke, terus, Lalu apa lagi, Fajrin? menu icon. Oke, diklik tik ya. Ya. Oke, Nah, lalu di sini Fajrin mau pakai apa nih? Kalau saya sih data tagihan prefer ke book itu Pak. Kalau data penduduk tadi ada icon namanya grup Pak. Jadi kayak orang 3 gitu di belakang gitu Pak. Oke, boleh. Berarti saya ubah data tagihan ini buku gitu ya. Pak. Oke. Saya ngikutin Fajrin aja ya. Nih. Nah, berarti data penduduknya diganti sekarang ya. Iya, grup gitu Pak. Oke, siap yang mulia. Lalu klik apa lagi Fajrin? Menu icon Pak. Oke. Mana yang orang pala 3 itu yang mana? Fajrin. Grup Pak, grup Pak. Kan bisa di search Pak, grup. Grup? Ya. Yang mana Fajrin? Itu Pak, pala 3. Nah. Ini ya, pala 3 ya. Benar Pak. Oke. Pala 3. Oke, saya klik OK. Klik OK juga. Coba kita lihat teman-teman ya. Saya reload sekarang. Oke, good. Terima kasih Fajrin. Jadi data penduduknya ini sudah ada ikonnya. Data tagihannya pun sudah ada ikonnya. Lalu untuk data riwayat pendidikan, saya ingin minta bantuan ke siapa nih ya? Aryati. Ya, Pak. Ya. Apa yang harus saya lakukan, Aryati? Saya bingung nih. Pertama, buka project menu. Saya klik Ya. project menu. Oke. Lalu kemana lagi, Aryati? Lalu klik data riwayat pendidikan. Oke. Terus? Lalu di menu icon pilih pick. Oke. Terus Nah, kamu pengen yang mana nih untuk riwayat pendidikan, Aryati? tadi Pak, yang graduation cap. Graduation. Ini ya. Oke. Saya ubah sekarang graduation cap ikonnya. Nah, jadi sekarang teman-teman dia semuanya sudah memiliki ikonnya masing-masing ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih Pak supaya dashboardnya nggak kosong melompong begini. Nanti akan kita pelajari teman-teman ya. Tapi untuk sekarang saya hanya fokus untuk pertama kita akan merubah menu, yang kedua kita akan menambahkan template teman-teman ya. Tenang, pertemuan masih lama teman-teman ya. Seperti itu ya, pertemuan masih panjang, saya nggak mau terburu-buru untuk sekarang belajar ini, lalu belajar ini, nanti takutnya teman-teman malah nggak bisa mengikuti dan malah akan ribet teman-teman ya. Saya nggak mau seperti itu, saya mau teman-teman belajar perlahan-lahan sesantai mungkin supaya teman-teman juga bisa mengikutinya dengan tanpa tanpa ada rasa was-was dan juga takut nggak sampai materinya seperti itu. Oke. Selanjutnya teman-teman, ketika saya sudah menambahkan icon, saya juga sudah menambahkan tampilan di sini, sudah merubah tampilan menunya di sini. Yang saya lakukan adalah saya ingin mengubah temanya teman-teman pada aplikasi yang telah saya buat.
Caranya bagaimana untuk mengubah tema ini? Ini kan temanya masih tema standar, teman-teman. Ini masih pakai tema default. Caranya bagaimana sih, Pak, supaya tampilannya ini dia dapat berubah dan juga dapat sesuai dengan keinginan saya? Caranya, teman-teman, sekarang teman-teman lihat di sini apakah ada tulisan Project Them, teman-teman? Ada, Pak. Ada? Oke, good. Kalau ada, teman-teman, saya di sini akan klik Project Them, teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa, pertama yang teman-teman bisa pilih adalah teman-teman bisa pilih, teman-teman mau pakai yang mana? Mau pakai dark, light, secondary, ataupun yang lainnya. Itu silakan dipilih. Lalu, apalagi yang bisa kita pilih? Yang kita bisa pilih adalah template-nya, teman-teman. Di sini, apakah teman-teman melihat tulisan template, select template, teman-teman? Ada Terlihat. ya? Nah, di sini teman-teman akan kita pilih template yang memang sesuai dengan aplikasi yang kita buat ya. Karena aplikasi ini yang kita buat adalah aplikasi data penduduk, berarti aplikasinya itu adalah aplikasi yang formal, yang tidak memerlukan template yang bombastis dan yang terlalu full color, teman-teman ya. Nah, kita akan pilih template-nya. Caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya mau nggak mau kalau pakai PHP Red kita harus satu persatu kita lihat, teman-teman. Seperti itu, ya. Coba contohnya saya ingin pakai ini ya, Flatty Mini, coba. Nah, ini contohnya preview-nya, teman-teman ya. Ini previewnya seperti ini. Kalau sudah jadi nanti akan seperti ini ya. Dia akan menjadi hijau seperti ini, ya. Kita akan coba, teman-teman, apakah dia bisa. Saya akan reload. Nah, dia tampilannya akan seperti previewnya tadi, teman-teman ya, menjadi hijau tampilannya ya. Lalu saya ingin pakai yang lain aja deh, kalau pakai hijau kayaknya nggak mau deh, kayaknya terlalu ngejreng, boleh. Coba pakai yang dark blue ya. Nah, kalau yang pakai dark blue, teman-teman, nanti akan seperti ini tampilannya ya. Ini adalah previewnya, teman-teman, seperti itu ya. Saya nggak mau juga dia pakai dark blue, oke, pakai yang lain, boleh. Contohnya di sini pakai border gradient blue ya. Nah, seperti ini atau pakai yang lain juga boleh. Teman-teman bisa pilih-pilih dan juga bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman semua, seperti itu. Contoh saya mau pakai yang ini nih ya, top hat good news ya. Ini kalau sudah selesai tinggal kita klik OK, teman-teman. Kalau sudah selesai, ketika diklik OK, kita akan klik reload change. Nah, maka dia akan memiliki tampilan yang seperti ini. Contohnya di sini akan saya klik data penduduk. Nah, data penduduk pun nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman ya. Dia berbeda dengan tampilan awal tadi, seperti itu. Nah, teman-teman nanti silakan dilanjutkan ya untuk pengolahan tampilannya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus perbaiki tampilan dan juga tulisan menunya ya. Tulisannya jangan lupa dikasih spasi dan juga silakan ditambahkan icon di sini. Lalu yang kedua adalah teman-teman silakan nanti untuk merubah template-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti itu ya. Ini menurut saya masih cukup mudah untuk dilaksanakan. Saya harap teman-teman semua dapat melaksanakan dengan baik. Untuk teman-teman yang masih memiliki kendala, ya, terutama adalah kendala ketika melakukan preview, nanti saya akan buatkan video khusus maksimal nanti malam ya, saya akan buatkan video khusus karena memang untuk hari ini saya ada beberapa meeting dan juga rapat yang tidak bisa dihindarkan, teman-teman ya, itu adalah rapat dari Kementerian Pendidikan terkait dengan hibah terkait dengan hibah vokasi, teman-teman. Jadi vokasi D4 Administrasi Perkantoran Digital kemarin alhamdulillah D4 Perkantoran Digital kemarin mendapatkan hibah berupa uang tunai sebanyak 1 miliar rupiah, teman-teman. Dan itu harus segera digagas hibahnya supaya hibahnya cepat cair dan juga cepat bisa dibelanjakan untuk anggaran-anggaran laboratorium dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman kalau memang teman-teman umpamanya sudah masuk ke materi perkantoran dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan lab itu dengan seksama. Contohnya teman-teman nanti ada mata kuliah humas. Nanti ada sebuah kayak stasiun news session, teman-teman. Kayak ada stasiun berita mini, teman-teman. Jadi nanti ada
ada mimbarnya dan lain sebagainya. Lalu nanti ada juga beberapa program-program CSS yang memang dia premium dan tidak bisa digunakan secara gratis, dan itu nanti akan kita bisa nikmati semuanya kalau memang duit hibahnya sudah lancar dan juga lab kita sudah di-upgrade sesuai dengan ketentuan dan juga proposal yang diajukan teman-teman semuanya. Ya seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, kita nanti akan lanjutkan pada sesi asinkronus teman-teman ya, seperti biasa. Kita akan masuk ke WhatsApp group. Teman-teman nanti silahkan untuk melanjutkan proyeknya, silahkan diubah tampilannya sesuai dengan arahan dari saya yang hari ini telah kita pelajari, teman-teman. Ya, jangan lupa nanti selesai mengerjakan penugasannya, silahkan dikumpulkan di Google Drive ya.